SMP Islam Al-Wafa. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Santri soleh dan solihah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perang Yarmuk dan wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Penyebaran Islam keluar Jazirah Arab. Islam tidaklah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Arab atau umat tertentu, tetapi risalahnya ini merupakan agama yang diperuntukkan bagi semua manusia dari masa Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Hal itulah yang Allah tegaskan dalam firman-Nya pada surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan dalam ayat yang lain, yakni pada surat Saba ayat 28, Allah menyebutkan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nabi SAW juga menegaskan hal ini dalam hadisnya yang artinya, dan para nabi sebelumku diutus Allah khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada semua manusia. Bertolak dari Islam sebagai agama universal dan risalah untuk semua manusia inilah, maka Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan muslimin keluar dari Jazirah Arab untuk menyebarkan agama Islam. Mereka berhadapan langsung dengan dua negara besar pada masa itu, yaitu Imperium Romawi yang menguasai wilayah Syam, di antaranya Syria, Lebanon, Yordania, dan Palestina, dan Imperium Persia yang menguasai daerah Irak, Persia, dan sekitarnya. Pada awal tahun 12 Hijriah, setelah Jazirah Arab dibersihkan dari pengaruh orang-orang murtad, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan muslim pertama ke Irak untuk membebaskan negeri tersebut dari cengkraman Persia. Pasukan ini dibagi menjadi dua komando. Satu pasukan menyerbu melalui kota Ubullah di bawah komando Khalid bin Walid dengan 10.000 pasukan, dibantu Al-Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani dengan kekuatan 8.000 pasukan. Dan pasukan kedua yang menyerbu melalui Dumatul Jandal yang dipimpin oleh Iyad bin Ghanim. Oleh Khalifah, kedua pasukan Islam ini diperintahkan untuk merebut kota Herat atau Al-Hirah yang menjadi ibu kota dan kota penting di Irak pada masa itu. Akhirnya mereka dapat dari orang-orang Persia. Khalid lalu menjadikan kota tersebut sebagai markas komando dan pusat penyebaran Islam di daerah Irak dan sekitarnya. Satu demi satu daerah-daerah di Irak jatuh ke tangan pasukan Islam, seperti kota Anbar dan Ain Tamir. Khalid bin Walid terus memimpin pasukan Islam di Irak sampai datang perintah Abu Bakar kepadanya untuk meninggalkan Irak dan berangkat ke Syam untuk membantu pasukan Islam di sana dalam menghadapi pasukan Romawi di medan perang Yarmuk. Posisi komando Khalid lalu diambil oleh Al-Muthanna bin Al-Harithah Asy-Syaibani. Adapun pasukan yang dikirim Abu Bakar untuk membebaskan negeri Syam dari cengkraman Romawi terbagi menjadi 4 komando, dan pertempuran yang paling besar dan paling dahsyat antara kaum Islam berhadapan dengan Romawi dalam sejarah terjadi di Yarmuk. Adapun jumlah keseluruhan pasukan Islam yang menyerang Syam sebelum berkecamuknya perang Yarmuk diperkirakan berjumlah lebih dari 24.000 sampai 30.000 pasukan. Komando tertinggi pasukan Islam berada di tangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah.
Dari jumlah itu terdapat kurang lebih 1.000 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 100 orang di antara mereka adalah orang-orang yang ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Menurut beberapa riwayat dan pendapat ulama ahli sejarah, Abu Bakar mulai sakit pada hari Senin tanggal 7 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Setelah beliau mandi pada pagi hari yang begitu dingin, ia pun jatuh sakit. Sakit demamnya berlangsung sampai 15 hari. Ketika demamnya semakin tinggi dan sakitnya bertambah parah, ia mengumpulkan para sahabat guna mendengar pendapat mereka untuk mewasiatkan kekhalifahan kepada Umar bin Khattab. Para sahabat yang hadir seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf menyetujui hal tersebut. Tidak lama berselang, Abu Bakar meninggal dunia pada malam Selasa, tepatnya di antara waktu Maghrib dan Isya, tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau bertepan dengan 634 Masehi pada usianya yang ke-63 tahun. Masa kekhalifahannya selama 2 tahun 3 bulan 3 hari. Abu Bakar berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh Asma binti Umais, yaitu istrinya sendiri. Kemudian Abu Bakar dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terletak di kamar Aisyah putrinya sekaligus istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab menyolati jenazahnya di antara makam Nabi dan mimbar Ar-Raudhah, sedangkan yang turun langsung ke dalam liang lahat adalah putranya yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar, juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Talhah bin Ubaidillah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن